Sahabat online story, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Yusuf Arifin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai berbagai metode dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebenarnya video kali ini saya khususkan untuk tugas mata kuliah saya. Terima kasih pada Pak dosen yang telah memberikan tugas sehingga kita dapat berbagi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya membahas berbagai metode dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian metode dan juga apa itu pengertian strategi. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis sehingga dapat menyerap ilmu apa yang saya bagikan pada video kali ini. Metode menurut KBBI yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang kita kehendaki, atau sering disebut dengan cara bekerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan strategi sendiri yaitu ilmu dan seni dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam mencapai suatu tujuan, atau sering disebut dengan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu, seperti itu. Nah, membahas mengenai berbagai macam metode dan strategi dalam pembelajaran agama Islam itu sangatlah luas. Menurut para ahli itu sangatlah banyak. Ada salah satu ahli yang saya kutip dalam catatan saya di makalah, yaitu saya mengutip dari Abu Dinata yang mengatakan bahwa adapun metode yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama metode teladan, yang mana metode teladan ini dianggap penting karena di dalamnya terdapat akhlak, pembelajaran akhlak. Yang kedua yaitu metode kisah-kisah. Kita mengetahui bahwa pada dasar manusia atau orang-orang itu sangat senang dengan yang namanya cerita atau kisah-kisah. Oleh karena itu, ini suatu metode yang menurut Abu Din itu cocok untuk diterapkan. Yang ketiga yaitu metode nasihat. Sebenarnya metode nasihat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melanggar, dengan harapan orang tersebut nantinya dengan nasihat tersebut akan menjadi insaf. Terus yang keempat yaitu metode pembiasaan, yang mana pada metode ini yaitu merubah bagaimana seorang yang sudah mempunyai sifat baik, dia akan terbiasa oleh sikap baik tersebut. Oleh karena itu metode ini itu sangat cocok menurut Abu Din. Yang kelima yaitu metode hukum dan ganjaran. Metode ini digunakan dalam taraf pendidikan, yaitu ketika seorang siswa melakukan suatu pelanggaran yang
sulit, yang sekiranya sulit untuk dinasehati, maka metode hukum atau ganjaran ini bisa diterapkan. Selanjutnya yaitu metode khutbah. Metode khutbah ataupun ceramah itu juga bisa dikatakan efektif dalam pendidikan agama Islam. Karena kenapa? Karena di sana itu terdapat yang namanya motivasi, ada juga kisah-kisah, adapun di dalamnya juga terdapat suatu motivasi ataupun dorongan untuk agar seseorang itu bisa lebih baik lagi. Adapun yang terakhir menurut Abudin yaitu metode yaitu diskusi, yang mana pada metode ini digunakan untuk lebih memantapkan lagi apa ilmu yang telah difahami oleh peserta didik atau seorang siswa, yang mana lebih memantapkan lagi ilmu yang sudah didapat. Yang selanjutnya menurut Ahmad Janan itu ada banyak metode untuk pendidikan agama Islam. Ada juga di sini menurut M. Alwi, menurut Jauhari, dan yang lainnya. Di sana masih banyak sekali metode yang mereka anggap sebagai metode yang pas dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita membahas mengenai strategi pendidikan agama Islam. Dalam kurikulum 13 itu ada 5 strategi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu strategi discovery learning atau dalam bahasa Indonesia yaitu menyingkap pembelajaran. Yang kedua yaitu inquiry learning atau dalam bahasa Indonesia yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu problem based learning, yang mana arti dari problem based learning itu yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat yaitu project based learning, pembelajaran berbasis project. Dan yang terakhir yaitu scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Nah, itu tadi 5 macam yaitu strategi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam menurut kurikulum 13. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Jika masih kurang jelas bisa ditanyakan. Saya Latif Yusuf Arifin, mohon dukungan dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.